Siapa yang menguasai pangan akan menguasai masa depan. Negara yang tidak punya cadangan pangan akan tergantung pada negara lain. Kabar baiknya, Anda tidak perlu jadi konglomerat untuk terjun di sektor pangan. Banyak usaha kecil di bidang pertanian dan peternakan yang bisa dimulai dengan modal terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin di sini kalian sudah mendengar atau baru mendengar tentang para konglomerat dunia berbondong-bondong berinvestasi ke peternakan dan pertanian. Nah, ketika kita mendengar kata konglomerat, apalagi konglomerat dunia, yang terbayang biasanya investasi di bidang teknologi, perbankan, atau properti. Tapi tahukah Anda, kini para raksasa bisnis global justru beralih menanamkan modal ke sektor yang sederhana, yaitu sektor peternakan dan pertanian. Mengapa mereka tertarik? Apa yang membuat tanah dan pangan menjadi rebutan para orang terkaya di dunia? Mari kita bahas secara mendalam. Nah, menurut PBB, jumlah penduduk dunia akan tembus 10 miliar jiwa pada tahun 2050. Artinya, kebutuhan pangan akan meningkat hingga 70% dari sekarang. Inilah sebabnya sektor pangan dianggap sebagai the next big thing. Di tengah fluktuasi ekonomi, pangan adalah bisnis yang tidak pernah mati. Setiap hari orang harus makan, dan inilah yang disadari para konglomerat dunia. Nah, siapa saja yang sudah masuk? Bill Gates kini menjadi salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Jeff Bezos melalui perusahaannya ikut menanam modal di bidang agritech. Investor dari Timur Tengah membeli ribuan hektar lahan di Afrika untuk mengamankan pangan negaranya. Mereka sadar, uang bisa hilang, teknologi bisa usang, tapi pangan selalu dibutuhkan. Alasan konglomerat berinvestasi di bidang pangan. Pertama, ketahanan pangan sama dengan kekuasaan strategis. Siapa yang menguasai pangan akan menguasai masa depan. Negara yang tidak punya cadangan pangan akan tergantung pada negara lain. 2. Nilai ekonomi yang stabil. Harga pangan bisa naik, tapi tidak pernah kehilangan pasar. Semua orang tetap membutuhkannya. 3. Dengan adanya AI, drone, bioteknologi, hingga smart farming, pertanian tidak lagi dianggap tradisional, tapi sudah menjadi bisnis modern dengan keuntungan besar. Dampak bagi petani dan peternak lokal. Masuknya investor membawa efek domino. Mereka membawa modal, teknologi, dan akses pasar. Petani lokal bisa mendapatkan bimbingan, akses pupuk, pakan, bahkan jalur distribusi global. Namun, di sisi lain, kita harus waspada agar petani kecil tidak tergusur. Kolaborasi adalah kunci. Investor menyediakan modal, petani lokal menyediakan pengalaman dan tenaga. Hasilnya bisa saling menguntungkan. Dan selanjutnya, peluang untuk masyarakat. Kabar baiknya, Anda tidak perlu jadi konglomerat untuk terjun di sektor pangan. Banyak usaha kecil di bidang pertanian dan peternakan yang bisa dimulai dengan modal terjangkau. Contohnya, hidroponik sayur di pekarangan rumah, beternak kambing dengan sistem modern, atau mengelola ayam kampung organik. Dengan pemasaran digital, hasil usaha kecil bisa tembus pasar lebih luas, bahkan sampai ekspor.
Nah ini ya, banyak anak muda sekarang mulai sadar, sektor pangan bukan lagi sektor kampungan, melainkan peluang bisnis besar. Startup agraris lahir, komunitas petani milenial tumbuh, dan investor lokal pun mulai bergerak. Jadi, jangan menunggu kaya dulu untuk terjun ke pertanian atau peternakan. Mulailah dari kecil, tumbuh bersama, dan jadilah bagian dari solusi ketahanan pangan bangsa. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Mari kita bangun fondasi ketahanan pangan untuk kita sendiri. Syukur-syukur bisa menambah pendapatan ekonomi bagi kita. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.